sekilas tentang humus hutan ini. Jadi banyak sekali nih kita dapat jenis-jenis ini, banyak kan memang talas hutan ya, jadi tidak ada manfaatnya sebenarnya. Tapi ketika kita lemparkan atau ini ke lahan kita, ini terus tumbuh nih, tumbuh subur, jadi cukup menjadi gulma juga di lokasi pertanian kita. Jadi sebagusnya sebelum kita tebar, kita masakin dulu, kita fermentasi, kita lakukan pemasakan lagi dulu, baru sekalian untuk membersihkan tunas-tunas ini tadi, akar-akar hutan yang sudah tumbuh ini nanti kita buang, jangan di lahan kita ya, nanti terus bertumbuh. Oke, baru kita lakukan juga penyiraman pomi. Oke, baik, itu dia sahabat petani. Untuk sekedar tambahan, ini memang sebenarnya sudah matang ya, sudah bisa dipergunakan langsung. Cuma kalau menurut pengetahuan kita ini pH-nya cukup rendah, jadi kita netralkan dulu dengan penambahan mikroorganisme dan juga unsur hara lainnya, sehingga nanti ini ketika ditebar ke lahan ini sudah benar-benar matang dan siap saji. Dan sekalian perbaikan kondisi tanah, kondisi lahan kita. Jadi satu lagi sahabat petani, kenapa ini sebenarnya ya kalau dibilang di pertanian sudah menggunakan modal yang cukup tinggi ya, karena untuk ini aja, untuk mendapatkan humus ini aja, apalagi kondisi di daerah kita untuk hutan udah jarang sekali ya. Jadi cukup mahal harganya. Harga dari humusnya juga cukup mahal, juga perlakuannya lagi kita harus lakukan dengan penambahan lagi mikrobia dan segala macam, juga pembersihan ini semua. Kenapa kita melakukan itu gitu. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita melakukan sekali aja proses seperti ini dengan penebaran nanti ke lahan. Kalau pengamatan saya 3-5 tahun ini akan bagus sekali. Jadi kenapa kita harus rugi dengan sekali perlakuan seperti ini, sementara ya kita tidak usah bilang 5 tahun ya, 3 tahun itu sudah kondisinya udah bagus sekali. Jadi penggunaan pupuk ya, pupuk kimia juga ya maksimal itu 40-50% aja dari biasa yang kita lakukan. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya dari segi ekonomisnya. Cuma memang melakukan ini memang jarang sekali ya kita punya pemikiran atau punya kesempatan untuk melakukannya, karena mungkin menurut kita ya mungkin gini aja udah cukup. Selain itu mikroorganisme yang ada di hutan ya, mikroorganisme alami yang bagus sekali untuk lahan pertanian kita yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada lagi di sini, ini akan kembali lagi ke sini, kita akan taruh lagi di sini dan mudah-mudahan berkembang biak di lahan kita. Nah, itu dia. Selain itu ketika musim kemarau ya, paling penting ini buat teman-teman lagi yang bertani jagung di daerah Tiga Binanga ya. Yang saya lihat sekarang penggunaan humus ataupun kompos itu sangat jarang sekali. Saya sangat menyarankan perlakukanlah seperti ini sekali saja untuk 3 tahun sampai dengan 5 tahun kondisi lahan kita akan bagus. Ya, karena apa? Pada saat kemarau ini akan sangat membantu nih. Ya, pada saat kemarau ini berfungsi sebagai penahan air. Ya, humus hutan yang penuh dengan C organik ini akan menahan air sehingga kelembapan tanah kita nanti itu terjamin pada saat kemarau. Sementara untuk daerah Tiga Binanga sekitarnya, karena penggunaan herbisida cukup tinggi dan juga penggunaan pupuk kimia yang sudah sangat-sangat tinggi di sana, 3 hari saja hujan tidak turun maka tanah akan terpecah-pecah ya, tanah akan langsung mengering. Jadi begitu hujan juga tidak ada lagi menahan air di dalam tanah, langsung terserap ke bawah. Itu karena kondisi tanah tidak ada lagi humusnya. Nah, jadi apa salahnya ketika kita melakukan sekali perlakuan ini dalam 3 tahun sekali. Ya, untuk jagung misalnya penanaman dalam 1 tahun itu mungkin 2 kali
Jadi sekali kita melakukan ini, kita penanaman 6 kali itu sangat-sangat akan terbantu. Jadi penggunaan pupuk kimia satu, ketika kemarau itu akan terbantu. Yang selanjutnya, organisme di dalam tanah kita, di dalam lokasi pertanian kita itu akan berkembang biak dan cukup banyak di situ sebagai dekomposer, sebagai pemasak ataupun pemasak unsur hara yang terikat ya, seperti fosfat, kalium, itu akan dilebur kembali dan disiap sajikan untuk tanaman kita. Jadi jangan ragu, jangan menganggap bahwa ini tidak penting ya. Ini sangat penting untuk lokasi tanam kita. Itu Bang, ambil Bang yang itu Bang, akar-akaran. Jadi saya sarankan jangan merasa rugi, jangan merasa tidak penting, sangat penting. Ya, kalau saya sangat menyarankan. Jadi sekali kita lakukan dalam 6 kali tanam, kita akan merasakan manfaatnya. Bahkan ya sampai 5 tahun 10 kali tanam. Jadi apa salahnya sekali tanam dalam 10 kali atau paling tidak dalam 6 kali tanam. Sekali tanam itu kita manfaatkan untuk perbaikan lahan kita, sehingga itu akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, baik pertanian jagung dan segala macam yang ada di lahan kita. Juga ketika musim kemarau itu akan sangat membantu. Jadi saya sarankan buat teman-teman seluruh petani Indonesia, khususnya petani Tanah Karo, juga lebih khusus lagi petani jagung di daerah Tiga Binanga, Lobaleng, Munte dan Kutabuluh sekitarnya yang penggunaan herbisida dan pupuk kimia itu sangat-sangat tinggi. Jadi lakukanlah perbaikan ini agar agar lahan kita untuk kedepannya lebih bagus, juga untuk anak cucu kita, mereka kan masih bisa menggunakan lahan itu. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya, bisa dikonversi penggunaan pupuk kimia yang selama ini misalnya 1 ton ya cukup 50% saja. Setelah kita melakukan penebaran ini 50% saja, jadi hanya 500 kilo. 500 kilonya coba fungsikan atau alihkan ke penggunaan dari humus ya, kalau ada humus hutan, kalau tidak ada ya pupuk kandang, tapi di fermentasi dulu, dimasak dulu ya. Jadi sering saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kalau yang saya pelajari ya, ketika kita menancapkan sebuah tanaman ya, ketika kita kasih pupuk ya, pupuk kimia, maaf ya, bukan saya menjelekkan pupuk kimia, itu tetap perlu, tetap kita pergunakan, cuma minim ya, udah bisa kita kondisikan lebih rendah. Jadi ketika kita menaruh pupuk ya, itu saya sering sebut ke sahabat-sahabat petani saat melakukan edukasi ke petani-petani kita, itu adalah merupakan beras kalau perbandingan dengan manusia ya, beras. Jadi ketika beras di rumah kita itu numpuk tapi tidak ada magicom ataupun tidak ada alat masaknya, maka beras tersebut tidak akan bisa kita makan. Begitu juga dengan tanaman kita, begitu kita kasih pupuk ya, pupuk kimia, itu masih memerlukan proses alami untuk memproses menjadi makanan siap saji oleh tanaman. Coba teman-teman atau sahabat petani itu taruh, kena di sini, kena di batangnya, itu akan mati ya. Tetapi dengan pupuk kandang ini tidak akan mati, dia akan tetap semakin subur ya. Jadi apa yang menjadi magicom, apa yang menjadi pemasak daripada beras atau pupuk taruh itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita ya, mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita, itulah sebagai pemasaknya, pemasak pupuk atau beras tadi kalau kita perbandingkan dengan
manusia ya. Jadi itu fungsinya ya teman-teman ya, mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita. Sementara perlakuan kita selama ini ketika misalnya saya percontohkan menanam jagung. Jadi misalnya ini lahan pertanian kita, saat mulai penanaman kita kan melakukan penyemprotan herbisida. Jadi mikroorganisme yang di atas yang ada tadinya di tanah kita itu akan kita bunuh semua. Kita akan bunuh semuanya yang di atas. Itu kemungkinan sampai 10 cm ke bawah ya, itu akan mati. Sehingga yang mikroorganisme yang ada di bawah dari 10 cm akan berusaha naik lagi ke atas. Ketika umur jagung kita seumur 1 bulan, kita kan melakukan lagi herbisida. Kita bunuh lagi ya. Kita bunuh lagi sehingga mikroorganisme yang tadi 20 cm ke atas itu akan mati lagi. Ya, itu akan mati lagi. Jadi pemasaknya tidak ada. Oke, untuk penanaman berikutnya kita akan melakukan pembalikan tanah, mungkin cangkul atau apalagi dengan traktor ya. Kita akan buka lagi yang 20 cm ke bawah, kita akan angkat lagi ke atas sehingga mikroorganisme yang tadinya ada di bawah 20 cm itu akan naik lagi. Ya, itu akan naik lagi dan dia berusaha hidup dan melakukan tugasnya untuk melakukan dekomposer ataupun melakukan pemasakan unsur hara yang ada untuk tanaman kita. Ya, begitu kita mulai penanaman, karena tadi dengan cangkul traktor kita angkat lagi naik yang 20 cm tadi, tahap pertama 10 cm pada saat penanaman pertama kita herbisida. Kita bunuh semua. Ya, yang 20 cm naik, berusaha naik, kita herbisida lagi. Setelah di traktor yang 30 cm ke bawah itu akan kita naikkan lagi. Begitu kita melakukan penanaman, kita bunuh lagi. Luar biasa kita, petani ini adalah pembunuh makhluk alam, pembunuh mikroorganisme yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan kita juga. Ya, jadi apa salahnya sekali dalam 3 tahun kita kasih lahan kita perbaikan dengan memberikan mengembalikan kembali alam ke alam. Jadi dari hutan misalnya ataupun dari pupuk kandang, sehingga mikroorganisme yang sudah habis yang setiap penanaman kita bunuh itu akan berkembang biak lagi untuk tanaman kita, untuk memberi makan kita dan anak-anak cucu kita. Ya teman-teman sahabat petani, agar sedikit memahami fungsi dari mikroorganisme yang baik ya, yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta untuk tanah kita. Saya tidak menyatakan bahwa tidak perlu pupuk kimia, sangat perlu. Hanya saja lakukan jugalah perbaikan dengan sistem alam yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta. Ya, pupuk kimia kurangi penggunanya, coba gunakan humus ataupun pupuk kandang yang dari kohe tapi dimatangkan dulu, dimasak dulu sehingga kondisinya akan lebih bagus. Saya tidak mengatakan bahwa herbisida itu tidak membantu, itu sangat membantu, tapi pergunakanlah dengan bijak. Ya, pergunakanlah dengan bijak. Dalam sekali penanaman upayakan, kalau biasanya kita menggunakan 3 kali, coba digunakan sekali atau paling tidak 2 kali. Ya, jangan terus menerus. Ketika sudah kita bunuh ya nggak apa-apa, dengan yang mikroorganisme yang sekarang ada udah dengan teknologi yang canggih, bisa kita dapatkan dengan botolan yang dia organik, itu akan sangat membantu. Ditambah dengan penambahan dunianya mikroorganisme, yaitu humus, pupuk kandang dan sejenisnya. Nah, itu akan menolong kita, membantu kita untuk memperbaiki tanah kita sehingga produksi lahan kita akan lebih bagus, lebih maksimal. Itu untuk perut kita juga, untuk perut anak-anak kita.
Oke, jadi jangan terlalu bergantung dengan pupuk kimia, jangan terlalu bergantung dengan herbisida, tapi pergunakanlah dengan bijak dan selalu pikirkan juga bagaimana alam yang telah memberi kita ini kehidupan, makanan, kita juga bisa memberikan mereka kehidupan, sehingga hubungan antara alam dengan kita akan lebih bagus. Oke, mungkin itu sekedar saran dan masukan buat sahabat petani semuanya. Ini hanya sekedar masukan dan untuk kita renungkan bersama semua para petani. Kiranya hal ini akan sedikit memberikan gambaran ataupun memberikan masukan tambahan buat sahabat petani semuanya untuk bisa merubah pola pertanian ya, agar kedepannya kondisi lahan kita lebih bagus dan bisa lebih memberikan kita hasil yang maksimal. Oke, mungkin itu aja saran dari saya. Jika teman-teman ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel kita, Rexin Channel, channelnya petani. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya untuk mengetahui setiap video-video yang kita upload untuk teman-teman lihat, dan jangan lupa like dan share juga agar teman-teman yang kebetulan belum berhubungan atau belum melihat video-video kita bisa melihat video-video kita. Dan saya juga mempersilahkan buat teman-teman lain untuk memberikan tambahan masukan buat kita untuk perkembangan channel kita dan untuk agar lebih bermanfaat buat seluruh petani di Indonesia. Oke, mungkin itu. Terima kasih dari 1256 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salam maju-maju.